salam kenal kembali, serta salam semangat untuk kita semua pada video ini. Semoga Anda yang sedang menyaksikan video ini senantiasa dalam lindungan Tuhan dan diberikan rahmat kesehatan. Saya, Rukun Farida Sidabutara dengan NPM 2009202 dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan dari video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tujuan akhir dari mata kuliah model pembelajaran yang diampu oleh Bapak Immanuel Sinitonga SPD MPD. Di video ini saya mengambil tema model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Teman-teman semua, sebelum kepada inti, saya akan menjelaskan secara detail bagaimana langkah-langkah dan penerapan yang kita lakukan dalam menerapkannya ketika kita menjadi seorang pendidik. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang menonton saat ini. Satu, mengembangkan metode belajar mandiri. Yang kedua, melaksanakan penemuan inquiry. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu, menciptakan masyarakat belajar, kemudian menghadirkan model dalam pembelajaran tersebut, kemudian lakukanlah refleksi di setiap akhir pertemuan, dan lakukan penilaian yang sebenarnya. Hal ini dikutip dari Pendapat Suparto tahun 2004, halaman 6. Komponen CTL menurut Johnson tahun 2000, halaman 65. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri. Kemudian, belajar yang kreatif. Belajar, mengasuh dan memelihara pribadi siswa. Kemudian, mencapai standar yang tinggi
dan menggunakan penilaian yang otentik. 1. Memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Kemudian, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Kemudian, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang terakhir, terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Yaitu dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama. Kemudian dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Dan bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan CTL akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi, siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL ini. Selanjutnya, kemampuan setiap siswa berbeda-beda, dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan, sebab CTL ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Nah, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Dan yang terakhir, peran guru tidak tampak terlalu penting lagi karena dalam CTL ini, peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing karena lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha sendiri mencari informasi, mengamati fakta, dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. Demikianlah yang dapat saya presentasikan bagi Anda semua. Semoga harapan dan cita-cita senantiasa dikabulkan. Mohon maaf jika ada penggunaan kata-kata yang salah dalam video ini. Sekian dan terima kasih.